Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Desi kangen nih sama kalian. Tapi Kak Desi pengen tahu nih, waktu di rumah sama main sama teman-teman masih jaga jarak nggak? Ya, kita harus tetap jaga jarak ya, terutama pakai masker, kemana-mana harus pakai masker. Oke? Yes, anak pinter, anaknya Tuhan. Oke, sekarang kita mau ibadah. Duduk yang manis, jangan sambil lari-larian, jangan sambil makan, apalagi main gadget terus tidur-tiduran. Stop! Ya, kita mau menghormati hadirat Tuhan. Duduk yang manis, ikuti ibadahnya. Saatnya pujian, kita memuji. Saatnya kita mau menyembah, kita sembah Tuhan. Saat firman Tuhan, kita duduk tenang dan dengarkan firman Tuhan. Mama papa silakan dampingi anak-anaknya. Dan setelah selesai khotbah, tanyakan isi khotbah tersebut biar anak-anak tetap mengingat apa firman Tuhan tersebut. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan aku Kak Ayu Dan aku Kak Sheryl di Ibadah Sekolah Minggu GBI Cibubur Times Square. Udah siap memuji Tuhan? Udah Kak Sheryl dong udah? Kak. Udah siap? Oke, sebelum muji Tuhan kita yel dulu Kak biar tambah semangat. Oke. Semuanya adik-adik jongkok ya, yang di rumah jongkok. Aba-abanya dari aku nih. Udah jongkok semua? Udah, oke. Laskar Kristus siap. Gideon Army, we are the winner. Yes, yes, yes. Oke, mantap. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Kita katakan satu pujian lagi Kak. Kita angkat satu pujian lagi setinggi-tingginya langit. Harus Karena semangat ya. Kasih Tuhan tinggi banget ya Kak buat kita. Iya dong Kak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dari awal Kak kita harus lebih semangat nih Kak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, Loncat. hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay. Masih semangat semangat gak gak? untuk memuji Tuhan? Masih dong Kak pastinya. Masih. Oke, minggu depan Kak kita lanjutin ya pujiannya. Oke, Oke. sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Sekarang adik-adik udah boleh duduk yang tenang. Kita akan angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Siapin hati adik-adik buat mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang jalan-jalan lagi, jangan ada yang ngobrol-ngobrol lagi. Ambil sikap yang serius. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah sesuai dengan rencanamu. Kita awal dari lagunya. Lebih serius lagi adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Makasih Tuhan. Haleluya. Sembah Yesus. Sembah Tuhan adik-adik. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, sungguh baik. Haleluya. Mau cinta Engkau Bapa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Engkau baik Tuhan. Bapak, sekarang adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang urapi, Engkau yang jamah setiap hati adik-adik Bapak. Biarlah dia bisa mendengarkan firman Tuhan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik tahu gak, dunia ini diciptakan Tuhan oleh perkataannya loh. Ada orang binasa karena perkataan. Ada orang berhasil semangat karena perkataan. Nah, hari ini Kak Dewi mau cerita tentang Nabi Yehezkiel. Bagaimana Tuhan pakai Nabi Yehezkiel? Mau dengar adik-adik? Duduk yang manis ya. Pada masa itu, bangsa Israel memberontak kepada Tuhan adik-adik. Mereka menyembah kepada berhala. Sehingga mereka diizinkan Tuhan ditawan oleh kerajaan Babilonia. Saat-saat itu bangsa Israel sangat-sangat kecewa. Mereka putus harapan karena kuil, tanah, dan bangsa mereka telah hilang, tidak ada lagi. Tapi di saat-saat seperti inilah Tuhan memberikan visi yang luar biasa, visi yang besar tentang adanya harapan, adanya kehidupan yang baru kepada seorang nabi yang bernama Nabi Yehezkiel. Lalu suatu hari Yehezkiel mendapat penglihatan adik-adik. Dalam penglihatan itu
Yehezkiel dibawa roh Tuhan ke tengah-tengah lembah. Di tengah lembah itu banyak banget tulang-tulang yang kering. Dan tulang-tulang itu berserakan di mana-mana. Saat Yehezkiel melewati lembah itu, Tuhan lalu bertanya kepadanya, "Bisakah tulang-tulang ini hidup kembali?" Yehezkiel pun menjawab, "Ya Tuhan yang berdaulat, hanya Engkau yang tahu jawabannya." Tuhan pun berbicara kepada Nabi Yehezkiel dan menyuruh Nabi Yehezkiel untuk bernubuat terhadap tulang-tulang kering yang mengelilinginya. Dan adik-adik, akhirnya Nabi Yehezkiel pun bernubuat dan berkata kepada tulang-tulang kering itu, "Hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Aku memberi nafas hidup di dalammu. Aku memberi urat-urat kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberi kamu nafas kehidupan. Dan kamu akan mengetahui Akulah Tuhan." Lalu, apa yang terjadi adik-adik terhadap tulang-tulang yang kering itu? Lalu, tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Lalu tumbuh urat, lalu tumbuh daging, lalu ada kulit yang menutupinya, tetapi belum bernafas. Nih adik-adik, Tuhan kasih perintah lagi kepada Nabi Yehezkiel dan berkata, "Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali." Dan kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik? Wah, dan nafas hidup itu pun masuk ke dalam mereka sehingga mereka semua hidup kembali dan mereka menjadi pasukan yang besar berdiri di depan Nabi Yehezkiel. Adik-adik, kemudian Tuhan menjelaskan kepada Nabi Yehezkiel bahwa tulang-tulang yang ada di lembah ini melambangkan orang Israel, di mana orang Israel saat itu mereka dalam keadaan kering, mereka dalam putus asa. Tuhan kemudian menyuruh Nabi Yehezkiel bernubuat lagi loh kepada bangsa Israel. Katakan, "Hai umatku, aku akan membuatmu bangkit. Aku akan membawamu keluar dari tawanan dan kembali ke tanah Israel." Adik-adik, Tuhan pun memberikan Yehezkiel pesan terakhir kali untuk bernubuat bagi umatnya. "Ketika kamu kembali, kamu akan tahu bahwa Akulah Tuhan. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu, dan kamu akan hidup kembali. Kamu akan pulang ke tanah kamu sendiri." Tuhan memberitahu Nabi Yehezkiel untuk memberitahukan orang-orang Israel bahwa ketika semua ini terjadi, nanti mereka akan tahu bahwa Tuhanlah yang menyebabkan hal-hal ini terjadi dan bahwa Tuhanlah yang telah menggenapi firman-Nya. Nah, adik-adik, pada zaman itu Tuhan pakai mulut Nabi Yehezkiel untuk membangkitkan tulang-tulang yang kering. Kakak percaya setiap kita adik-adik juga rindu dipakai Tuhan. Kalian pasti berpikir, gimana ya caranya? Nah, caranya kita menguasai lidah kita menjadi lidah seorang murid. Karena lidah seorang murid itu memberikan semangat kepada orang lain, bukan kehancuran. Seperti hari-hari ini, keadaannya banyak hal membuat hal-hal orang takut, khawatir. Nah, saat-saat seperti ini adik-adik bisa menggunakan perkataan kita itu untuk memberi semangat kepada orang lain, kepada keluarga, papa mama, kepada teman-teman. Tuh, seperti, "Mama, gak usah khawatir ya, kan ada Tuhan Yesus." Atau berkata kepada papa, "Papa, jangan takut, papa pasti bisa." Tuh, kepada teman-teman kita bisa bilang, "Ayo, kamu pintar, kamu hebat,
Nah, begitu adik-adik. Ingat ya, perkataan kita itu ada kuasanya loh. Nah, sekarang ayat hafalan ya adik-adik. Yesaya 50 ayat 4a bunyinya seperti berikut. Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid. Oleh perkataanku, aku memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Sekali lagi ya, Yesaya 50 ayat 4a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Oleh perkataanku, aku memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita waktunya untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, teman-teman jangan lupa untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, dan anaknya Bang Efraim, semoga terhindar dari COVID-19. Dan dalam lindungan Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu kami dan teman-teman sekolah minggu kami, supaya mereka dalam lindungan Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, semoga cepat pulih keadaannya dan dalam lindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, semoga sehat terus dan lindungan Tuhan dan terhindar dari COVID-19. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini udah selesai nih adik-adik. Kayu jangan lupa jaga kesehatan ya. Tentu Kak Syarul juga jangan lupa, adik-adik juga nih yang di rumah jangan lupa jaga kesehatan dan terus semangat belajar. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.